Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Diaul Haq, NIM 2004 06 142. Hari ini saya akan mempresentasikan soal tugas UAS saya untuk kode mata kuliah RTA 3225, Studio Perancangan Arsitektur 4. Proyek ini berjudul Orphanage atau Panti Asuhan. Saya mengambil site di Jalan Tahi Simatopang, Jalan Amal, Amplas. Latar belakangnya, kenapa saya memilih panti asuhan sebagai proyek adalah karena panti asuhan itu, kemunculan panti asuhan ini didorong oleh pengakuan akan adanya anak-anak yang kurang memiliki akses penuh terhadap lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih, banyak anak yang ditinggalkan, menjadi yatim, atau berasal dari keluarga yang tidak mampu memberikan perawatan yang memadai. Tujuan utama dari pendirian panti asuhan ini adalah untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan pendidikan yang holistik bagi anak-anak yang membutuhkan. Bangunan ini dirancang agar menjadi tempat yang nyaman, aman, dan penuh kasih, dengan fasilitas yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan intelektual anak-anak. Melalui program pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, perawatan medis, dan dukungan sosial, panti asuhan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Dengan keberadaan panti asuhan ini, diharapkan dapat memberikan harapan, kasih sayang, dan peluang bagi anak-anak yang kurang beruntung di masyarakat, sambil mempromosikan kesejahteraan anak-anak dan nilai belas kasihan dalam komunitas secara luas. Berikut ada site analisis untuk site di Jalan Tahi Simatopang, Simpang Simpang Jalan Amal, Amplas. Untuk site analisis matahari, site ini mengarah ke arah selatan. Jadi matahari akan terbit dari sebelah kanan site dan terbenam di sebelah kiri site. Untuk analisa kebisingan, kebisingan utama itu berasal dari Jalan Amal dan Jalan Tahi Simatopang. Untuk akses ke site ini hanya berasal dari Jalan Amal. Bangunan ini adalah sebuah bangunan sederhana yang terdiri dari dua lantai. Di lantai pertama itu, di lantai pertama itu terdiri dari kamar-kamar anak-anak, kamar dan kantor kepala panti dan staf-staf panti, eh, ruang belajar dan ruang makan, kamar mandi, dan dapur. Sementara di lantai dua itu terdiri dari kelas-kelas. Dikarenakan selain untuk menampung anak-anak yang kurang mampu, di panti asuhan ini juga memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak ini. Selain itu, tema arsitektur dari bangunan ini adalah arsitektur modern, di mana arsitektur modern itu memiliki ciri-ciri sebagai memiliki desain yang simple dan minim terhadap ornamen. Untuk di lantai satu itu, memiliki beberapa elevasi lantai seperti perbedaan elevasi pada ruang bermain semi outdoor dan dengan ruang ruang dengan kamar dan ruang belajar.
agar adanya perbedaan ruang walaupun tidak ada dindingnya. Ruang bermain, ruang bermain semi outdoor dibiarkan terbuka agar anak-anak yang masih terutama yang masih dengan usia belia itu jika bermain itu tidak tetap masih bisa diawasi dengan baik karena masih berada di dalam bangunan. Untuk akses ke untuk akses untuk ke elevasi yang lebih tinggi itu dapat menggunakan tangga ataupun rem. Untuk rem digunakan untuk anak-anak atau staf yang memiliki disabilitas. Berikut adalah gambar rancangan dari bangunan ini. Ya, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Gambar-gambar potongan dan gambar-gambar perspektif. Bisa dilihat kalau lantai 2 itu hanya berada di bagian belakang bangunan yang berisikan 2 buah kelas. Kenapa bangunan ini didesain seperti ini dengan warna yang cerah dan tempat yang dan ruangan yang cukup terbuka? Dikarenakan persoalan dari bangunan-bangunan seperti ini, seperti panti asuhan, bangunan-bangunan yang bersifat sosial itu selain selain untuk selain dikarenakan mereka ini adalah selain untuk bermain, kenapa dibuat ruangan itu semi terbuka? Dikarenakan bangunan-bangunan seperti ini seringkali kurang mendapatkan perhatian yang menjadikan banyak dari panti-panti ini kekurang seringnya kekurangan dana operasional mereka per bulannya. Jadi dengan memberikan ruang ruang semi outdoor yang cukup luas itu akan cukup menghemat listrik dan lain-lain. Dan untuk masalah ini, masalah persoalan ini di mana banyaknya panti yang kurang akan donatur atau kurangnya dana dari pemerintah, itu mungkinnya dapat diselesaikan dengan meningkatkan kesadaran dari masyarakat-masyarakat yang mampu atau memiliki kelebihan harta. Dan persoalan berikutnya itu adalah di mana panti asuhan itu terkadang memiliki image sebagai bangunan yang kumuh dan suram. Maka maka dari itu bangunan panti asuhan ini diberikan warna yang cukup terang. Berikut adalah color palette untuk bangunan ini, di mana bangun eksterior itu menggunakan NPOW 1037 Pink Cloud agar memiliki warna yang cerah tapi tidak terlalu mencolok. Untuk interior itu ada NP 1506 Winning Streak untuk interior, lebih khususnya untuk interior kamar yang mungkin diperuntukkan untuk kamar anak laki-laki, dan NP 1202
atau Magnolia Blossom untuk interior juga. Khususnya kamar-kamar untuk anak perempuan. Dan juga kamar-kamar di panti asuhan ini itu terdiri dari kamar yang untuk dua orang anak, itu biasanya untuk anak-anak yang sudah beranjak remaja, dan kamar-kamar yang berisikan untuk 8 sampai 12 anak ya. Itu biasa diperuntukkan untuk anak-anak yang masih kecil atau belum remaja. Sekian sekian presentasi tugas UAS saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.